Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 29. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Kini ia tahu benar apa yang terkandung di dalam hati macan kepatihan itu. Sehingga karena itu diberanikan dirinya berkata, besok itu belum terjadi. Kita masih dalam keadaan kita sekarang. Apa yang terjadi besok bukanlah suatu kepastian dari sekarang. Kita mendapat wewenang untuk menentukan hari besok. Hari kita sendiri. Ya, sahut Tohpati, Paman benar. Tetapi apa yang kita lakukan besok pasti berdasarkan pertimbangan tentang hari sekarang dan hari kemarin. Apakah dan siapakah kita sekarang dan kemarin? Dengan dasar itulah kita berbuat untuk besok. Ya. Kita sendiri adalah kelanjutan dari masa lampau. Tetapi tidak seharusnya apa yang kita lakukan besok harus senafas dengan apa yang kita lakukan kemarin, sahut Sumangkar. Dengan demikian maka tidak akan ada perubahan-perubahan di dalam diri manusia. Tetapi perubahan-perubahan itu selalu terjadi. Seorang yang hidup karena pekerjaan yang nista suatu ketika akan dapat menjadi seorang yang alim dan berbudi. Seorang yang baik hati, suatu saat dapat berbuat di luar batas kemanusiaan. Seorang pahlawan di medan-medan perang, suatu ketika memilih jalan hidupnya di dapur-dapur dan di sudut-sudut perapian, potong Tohpati. Ya, itu pun suatu perkembangan yang terjadi di dalam diri manusia, sahut Sumangkar. Tohpati mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiam diri. Ditatapnya padang rumput yang sempit di hadapannya, kemudian di seberang padang rumput itu terdapat sawah-sawah yang tidak pernah ditanami selama kerusuhan terjadi di daerah ini. Para petani yang memilikinya menjadi ketakutan untuk menggarapnya, sebab setiap saat laskar Jipang yang liar sering memerang mereka. Ketika mereka melangkah semakin jauh ke dalam padang itu, kembali Tohpati berkata tanpa berpaling, Paman, apakah Paman puas dengan keadaan Paman sekarang? Puas tentang apa, Nger? Tentang keadaan Paman. Paman yang pernah dikagumi di garis perang, kini tidak lebih dari seorang juru masak di dapur. Aku puas, Nger. Aku puas bahwa aku untuk sekian lamanya berhasil meletakkan senjataku dan menggantinya dengan pisau dapur dan golok pembelah kayu ini. Macan kepatihan mengerutkan keningnya. Terasa sesuatu menggeram di dalam rongga dadanya, tetapi ia ragu-ragu untuk mengutarakannya. Namun yang terloncat dari bibirnya adalah, Paman adalah seorang yang berhati goyah. Paman telah meletakkan suatu tekad perjuangan. Namun Paman berhenti di tengah jalan. Raden, sahut Sumangkar perlahan-lahan, aku memang pernah meletakkan suatu tekad. Tetapi aku bukan orang yang buta pada keadaan. Orang yang dengan membabi buta pula berbuat hanya karena sudah terlanjur. Sebenarnya Nger, terus terang, sejak Arya Penangsang dan Pamanda Patih Mantahun melakukan rangkaian-rangkaian pembunuhan, sejak itu hatiku telah goyah. Tetapi aku pada saat itu tidak yakin, hatiku dapat goyah. Aku tidak percaya pada setiap persoalan yang timbul di dalam diriku. Dan aku telah berusaha untuk membutakan mataku dan berbuat seperti yang sudah mulai aku lakukan. Tetapi akhirnya aku menyadari keadaanku. Aku tidak dapat membohongi perasaanku terus-menerus. Aku jemu pada peperangan. Jangan berkata begitu, potong Tohpati. Langkahnya pun terhenti dan dengan pandangan yang tajam ditatapnya mata Sumangkar. Namun kini Sumangkar tidak lagi menundukkan wajahnya. Bahkan langsung dipandangnya biji mata Tohpati yang seakan-akan menyala itu. Pandangan mata seorang yang sudah lanjut usia. Tohpatilah yang kemudian berpaling. Meskipun demikian ia bergumam, Paman jangan mencoba melemahkan hatiku. Apakah Paman ingin memaksa aku untuk berbuat seperti Paman itu? Meletakkan senjata ini dan merunduk-runduk kepada orang Pajang untuk menjadi juru masak atau pekatik. Tidak, sahut Sumangkar, Angger tidak dan aku pun tidak. Lalu? Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Timbullah kebimbangan di dalam hatinya. Sudah pasti ia tidak dapat mengatakan kepada Tohpati meskipun ia tahu bahwa hati macan kepatihan yang garang itu sedang goncang. Tetapi Sumangkar itu terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar Tohpati berkata, Paman, aku bukan pengecut. Aku bukan orang yang takut melihat beberapa kekalahan kecil. Dan aku tak akan dapat digoyahkan oleh keadaan yang bagaimanapun juga. Lusa apabila Sanakeling telah berhasil mengumpulkan segenap orang-orang kita, maka aku benar-benar akan menghancur lumatkan sangkal putung. Kali ini yang terakhir.
Kalau aku tidak berhasil menguasai sangkal putung, maka lebih baik sangkal putung itu aku binasakan. Rumah-rumahnya, sawah-sawahnya dan segala kekayaan yang ada di dalamnya. Buat apa aku menyayangkan kehancurannya, kalau aku tidak dapat memanfaatkannya? Sumangkar memandangi wajah Tohpati dalam keremangan cahaya bulan. Dilihatnya macan kepatihan itu kemudian menggigit bibirnya dan terdengar ia menggeram. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam, meskipun ia tidak segera mengucapkan kata-kata. Kenapa Paman berdesah? Bertanya Tohpati. Tidak, sahut Sumangkar, aku tidak berdesah. Aku sedang menyesal. Apa yang Paman sesali? Makan kami sehari-hari. Angger sudah mulai berkelahi dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Angger melihat kewajaran di dalam diri Angger, tetapi Angger tidak mau. Bohong, teriak Tohpati tiba-tiba. Wajahnya benar-benar menjadi merah. Tanpa disangka-sangka ia melangkah maju mendekati Sumangkar sambil menudingnya, jangan berkhianat terhadap pimpinanmu Paman. Paman sedang berusaha melemahkan hatiku. Kekuatan hati seseorang tidak harus ditampakkan pada kekerasan pendirian yang membabi buta. Mungkin Angger mampu menghancurkan sangkal putung. Tetapi itu perbuatan putus asa. Angger benar-benar kehilangan akal. Dengan demikian maka beribu-ribu jiwa akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian apabila sawah-sawahnya dihancurkan. Mereka akan kelaparan dan mereka akan mati sia-sia. Itu adalah akibat dari kekerasan kepala mereka. Kenapa mereka tidak menyadari bahwa mereka harus menyerah? Siapakah yang keras kepala? Siapakah yang tidak menyadari keadaannya? Setan, potong Tohpati, Paman benar-benar telah berkhianat. Karena itu maka tidak sewajarnya Paman ada di dalam barisanku. Apakah aku harus pergi ke Pajang? Tidak dalam barisanku dan tidak boleh pergi ke Pajang. Sebab dengan demikian maka pengkhianatan Paman akan menjadi sempurna. Jadi, apa yang harus aku kerjakan? Sejenak Tohpati terbungkam. Yang terdengar hanyalah dengus nafasnya yang terengah-engah. Tetapi tiba-tiba ia berteriak, mati, kau harus mati. Hei! Sumangkar terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga untuk sesaat mulutnya seakan-akan terkunci. Tetapi sesaat kemudian orang tua itu telah berhasil menguasai dirinya kembali sepenuhnya. Bahkan Sumangkar itu kemudian tersenyum. Ditatapnya mata Tohpati seolah-olah orang tua itu ingin memandang tembus ke dalam pusat jantungnya. Dengan tenangnya Sumangkar itu kemudian menjawab, Angger, apakah Angger bermaksud membunuh aku? Pertanyaan itu menghantam dada Tohpati sehingga serasa akan meruntuhkan segenap tulang-tulang iganya. Sesaat Tohpati terdiam, namun kemudian dikerahkannya segenap tenaga dan kekuatannya untuk menjawab, hanya sepatah kata. Ya. Kembali Sumangkar tersenyum. Senyum yang mengguncangkan hati macan yang garang itu. Di mata Tohpati, Sumangkar yang berdiri di hadapannya itu bukan lagi seorang juru masak yang malas, namun Sumangkar itu kini berdiri dengan wajah tengadah. Sumangkar itu kini benar-benar bersikap sebagai seorang senapati di garis peperangan. Sumangkar yang pernah dikenalnya dahulu. Karena itu dada Tohpati menjadi berdentang cepat. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk tegak dengan wajah yang tegang, menghadapi orang tua itu. Mendengar jawaban Tohpati yang pendek itu, Sumangkar kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berkata, Raden, aku adalah seorang abdi yang sejak Pamanda Kepatihan masih hidup aku adalah abdi Kepatihan. Kalau aku kebetulan menjadi saudara seperguruan Gusti Patih itu bukanlah soal dalam hubungan antara hamba dan Gustinya. Kini Angger adalah pimpinan Laskar Jipang sepeninggal Arya Penangsang. Dalam hal ini pun siapa Sumangkar dan siapa Tohpati bukan juga menjadi soal. Diam, potong Tohpati dengan suara bergetar, kubunuh kau. Tetapi ia terkejut ketika ia melihat Sumangkar meletakkan golok pembelah kayu di tangannya dan selangkah ia maju mendekatinya, marilah Angger. Seperti juga Pamanda Kepatihan, Sumangkar dapat pula dibunuh dan mati untuk tidak bangkit kembali. Hanya dongeng-dongeng ngayawara saja yang mengatakan bahwa murid-murid perguruan Kedung Jati memiliki nyawa rangkap 10. Macan Kepatihan itu kemudian menundukkan wajahnya dalam-dalam. Bahkan kemudian kelangkah ia berjalan ke samping, dan dengan lemahnya menjatuhkan dirinya duduk di atas rerumputan liar. Sumangkar pun kemudian duduk pula di sampingnya. Kini ia sudah yakin apa yang terjadi di dalam diri Tohpati itu.
Kini ia yakin bahwa Tohpati telah menemukan nilai-nilai yang lain dari apa yang dimilikinya selama ini. Sejenak mereka saling berdiam diri. Sumangkar sengaja membiarkan Tohpati meyakinkan dirinya sendiri, sebelum ia membantunya. Malam menjadi semakin lama semakin dingin. Angin yang basah mengusap tubuh-tubuh mereka yang seakan-akan membeku. Bagaimana di dalam dada mereka telah bergolak dengan riuhnya, berbagai-bagai pertimbangan dan angan-angan. Paman, berkata Tohpati kemudian, sejak aku memanggil Paman Sumangkar, sebenarnya aku sudah dilanda oleh perasaan yang tidak menentu. Itulah sebabnya aku menunda penyerangan ke Sangkal Putung sampai beberapa kali. Tetapi aku tidak dapat berbuat demikian terus-menerus. Aku tidak dapat membiarkan anak buahku menjadi jemu dan semakin liar. Tetapi tiba-tiba aku kehilangan keberanian untuk menyerang Sangkal Putung. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menjadi terharu mendengar pengakuan itu. Pengakuan seorang pemimpin yang teguh hati serta seorang yang memiliki keberanian dan kemampuan yang cukup. Namun orang itu dihadapkan pada suatu kenyataan yang berlawanan dengan tekad serta kemauannya. Dalam keremangan malam di bawah cahaya bulan sepotong, Sumangkar melihat kegelisahan wajah Tohpati. Tampaklah betapa ia menyesali keadaan dan menyesali kenyataan. Tetapi kenyataan itu telah dihadapkan di muka wajahnya. Tohpati benar-benar bukan seekor binatang liar yang tidak mempunyai jantung. Betapa ia keras dan buas di dalam medan-medan peperangan, namun ia memiliki perasaan yang utuh. Karena itulah, maka ia dapat mengerti beberapa keberatan yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Yang dikatakan oleh orang tua di atas batu-batu di tengah sungai beberapa hari yang lalu, dan apa yang dikatakan Sumangkar sejak lama kepadanya. Meskipun ia telah berusaha menindas perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya, meskipun ia tidak ingin terpengaruh oleh perasaan-perasaan itu, namun sebenarnya hatinya selalu tersentuh-sentuh. Setiap kali ia pulang dari peperangan, setiap kali ia kembali dari Nganglang, dan setiap kali ia melihat kekerasan, apalagi atas penduduk yang tidak banyak mengetahui seluk-beluk pertentangan antara Pajang dan Jipang, hatinya selalu terganggu. Puncak dari gangguan di hatinya adalah orang tua di tengah-tengah kali itu, dan selanjutnya kata-kata Sumangkar itu sendiri. Sehingga seandainya benar Untara dan Widura mengatakan bahwa pertentangan ini menjadi amat menjemukan, adalah benar. Kalau seseorang mengatakan bahwa pertentangan ini hanya akan menyengsarakan rakyat, adalah beralasan. Dan sejak ia melakukan pembunuhan yang pertama atas Sunan Prawata, apalagi ketika Sumangkar mendengar Ratu Kalinyamat bertapa tanpa mengenakan pakaian apapun selain rambutnya sendiri sebagai suatu penolakan, sebagai suatu jerit seorang wanita atas kekerasan dan kebiadaban yang terjadi pada suaminya. Namun Sumangkar pun mencoba mengingkari perasaan sendiri pada waktu itu. Demikianlah meskipun Tohpati itu duduk diam seperti patung, namun hatinya bergolak dahsyat. Sedahsyat pusaran di muara sungai yang sedang banjir bandang. Tiba-tiba Tohpati itu mengeluh, aku kini sampai pada suatu titik yang terkatung-katung di tengah-tengah gumulan ombak yang tidak menentu. Aku tidak dapat terus, tetapi aku tidak dapat kembali. Sumangkar merasakan kesulitan itu. Sumangkar dapat mengerti sepenuhnya, bahwa Tohpati benar-benar tidak dapat maju tetapi juga tidak dapat kembali. Meskipun demikian ia mencoba menjajaki hati anak muda yang perkasa itu, Angger tidak usah terus dan tidak usah kembali. Angger dapat mencoba berhenti. Tetapi Angger harus membiarkan orang lain kembali. Tohpati mengangguk-anggukan kepalanya. Memang benar, ia dapat menghilang dan tidak muncul kembali. Ia dapat menganjurkan orang lain untuk menghentikan perlawanan. Tetapi kenyataannya tidak dapat membenarkannya. Ia tidak mau lari dari kenyataan yang bagaimanapun pahitnya. Karena itu, Tohpati itu menggeleng lemah, tidak paman, tidak. Sumangkar pun tahu bahwa Tohpati tidak akan dapat menyetujuinya. Tetapi ia tidak mempunyai pendapat lain yang dapat dikemukakan saat itu, sehingga sejenak ia terdiam. Kembali mereka diamuk oleh kegelisahan di hati masing-masing. Kembali mereka dicengkam oleh kesepian di padang rumput yang tidak terlalu luas itu. Suara cengkerik terdengar mengorek-ngorek dinding telinga. Sekali-sekali terdengar pekik binatang-binatang hutan mengejutkan. Dalam keheningan malam itu tiba-tiba Sumangkar menundukkan wajahnya. Terasa sesuatu berdesir di hatinya, sehingga duduknya bergeser beberapa jari. Matanya yang tajam, menembus keremangan malam menusuk ke kejauhan. Sumangkar menarik nafas. Ia berpaling ketika terdengar Tohpati menggeram perlahan-lahan.
Tetapi Sumangkar itu mengangguk-anggukan kepalanya ketika ia mendengar Tohpati bergumam perlahan-lahan, dua orang berjalan di ujung padang ini. Ya, aku melihatnya. Siapa paman? Apakah orang itu orang-orang kita? Entahlah Ngger. Apakah Angger memberikan perintah kepada seseorang atau kedua orang itu untuk suatu pekerjaan? Aku tidak. Entahlah kalau sana keling. Atau alap-alap Jalatunda atau yang lain. Mungkin juga para pengawas yang telah dikirim lebih dahulu. Meskipun demikian, firasat Sumangkar yang tua itu memberitahukan kepadanya bahwa orang itu akan dapat membawa bahaya. Dengan demikian maka Sumangkar beringsut sejengkal demi sejengkal untuk meraih golok pembelah kayu yang diletakkannya. Apakah paman memerlukan benda itu? Aku tidak tahu Ngger, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan. Tetapi orang itu datang dari jurusan yang lain dari setiap jurusan yang akan dilalui para pengawas ke Sangkal Putung. Juga sama sekali bukan jurusan orang-orang Pajang yang berada di Sangkal Putung. Mungkin mereka memilih jalan yang melingkar demi keamanan mereka. Mungkin. Sumangkar memandang kedua bayangan itu dengan seksama. Semakin lama menjadi semakin dekat. Namun agaknya mereka belum melihat Sumangkar berdua dengan Tohpati yang sedang duduk. Bagaimana kalau mereka orang-orang Pajang paman? Apakah Angger akan membiarkannya? Tidak, aku tidak dapat membiarkan mereka mengetahui kedudukan kami. Aku tidak dapat membiarkan orang-orangku dihancurkan oleh orang-orang Pajang dalam peperangan. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Sudah tentu Tohpati tidak akan berbuat demikian. Tidak akan membiarkan orang-orangnya hancur disergap oleh lawannya, betapapun juga. Maka kalau benar kedua orang itu orang Pajang, maka kedua orang itu pasti mendapat tugas untuk menyelidiki pertahanan Laskar Jipang. Sumangkar dan Tohpati kemudian saling berdiam diri. Bahkan nafas mereka pun seakan-akan mereka tahankan, agar kehadiran mereka tidak segera diketahui oleh kedua orang itu. Kalau orang-orang itu orang Pajang, bisik Tohpati perlahan-lahan sekali, alangkah beraninya. Sumangkar mengangguk, tetapi ia tidak menjawab. Tetapi aku pasti, mereka bukan orang-orang kita, sambung Tohpati hampir tak terdengar. Sekali lagi Sumangkar mengangguk. Dada mereka tiba-tiba berdesir ketika melihat kedua orang itu berhenti sesaat. Namun kemudian mereka melangkah kembali. Tetapi mereka kini tidak menuruti arah mereka semula. Menyilang garis pandangan Tohpati. Jantung Tohpati hampir-hampir berhenti berdenyut ketika dilihatnya kedua orang itu berjalan ke arahnya. Mereka kemari, bisik Tohpati. Sumangkar menarik nafas panjang-panjang, tak ada gunanya untuk menyembunyikan diri dan mengintai mereka. Mereka telah melihat kehadiran kita. Belum tentu. Mungkin suatu kebetulan. Sumangkar menggeleng. Aku yakin. Tohpati mengangguk-anggukan kepalanya. Apabila demikian maka kedua orang itu pasti dua orang yang terlalu percaya kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka sengaja mendatanginya. Terkaan Sumangkar itu sesaat kemudian ternyata terbukti. Kedua orang itu berhenti berjalan, dan salah seorang daripada mereka berkata, siapa yang duduk di situ? Tohpati menjadi bimbang sesaat. Ditatapnya wajah Sumangkar untuk mendapatkan pertimbangan. Ketika Sumangkar menganggukkan kepalanya, maka macan kepatihan itu pun segera menjawab, aku di sini, siapa kalian? Aku siapa? Desak salah seorang yang berdiri itu. Kau siapa? Jawab Tohpati. Sejenak mereka saling berdiam diri. Kedua orang itu masih tegak seperti patung. Dalam keremangan cahaya bulan, mereka tampaknya seperti bayangan hitam yang menakutkan. Tohpati menjadi semakin berdebar-debar ketika kedua orang itu melangkah kembali. Dan bahkan mendekatinya. Berhenti, teriak Tohpati, kalau tidak, aku akan menyerang kalian dengan senjata jarak jauh. Apa kau membawa panah? Terdengar suara di antara mereka. Tulup, sahut Tohpati, aku tulup biji tulupku dengan getah pohon luing dan bisa serangga. Kalian akan mati terkena sentuh saja. Jangan terlalu kejam, sahut suara itu pula. Karena itu jawab, siapa kalian? Tohpati terkejut ketika kemudian didengarnya suara tertawa berderai. Di antara suara tertawa itu terdengarlah kata-kata, menyerang dengan tulup bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagaimanakah kalau aku berlari melingkar-lingkar? Sesaat Tohpati tidak menjawab. Sebenarnya ia tidak membawa tulup.
Kalau orang itu berlari melingkar-lingkar, maka ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jangankan berlari melingkar-lingkar sedangkan apabila mereka berjalan perlahan-lahan dalam garis yang lurus sekalipun ia tidak akan dapat menyerang dari jarak yang jauh. Sebenarnya Tohpati pun tidak perlu menyerangnya dari jarak yang jauh. Namun ia hanya ingin menggertaknya dan segera mengetahui siapakah mereka itu. Tetapi ternyata orang itu orang yang berani dan tidak gentar mendengar ancamannya. Namun tiba-tiba terasa Sumangkar merebut tongkat bajanya. Demikian tiba-tiba sehingga Tohpati tidak sempat menahannya. Sebelum Tohpati itu menyadari, Sumangkar telah meletakkan ujung tongkat itu di muka mulutnya sambil berjongkok. Dengan suara paruh Sumangkar berteriak, "Nah cobalah. Berlarilah melingkar-lingkar. Salah seorang dari kalian berdua akan mati. Aku tidak akan memperdulikan yang seorang lagi." Kedua orang yang berdiri beberapa puluh langkah dari mereka itu pun terdiam. Baru sejenak kemudian terdengar salah seorang berkata, "Bagus. Kalian benar-benar dapat mempergunakan tulup. Kalian tidak akan dapat dibingungkan oleh bayangan kami berdua yang berlari melingkar-lingkar. Tetapi kami benar-benar tidak akan berbuat jahat terhadap kalian, siapapun kalian berdua itu. Kalau demikian, sebut namamu," sahut Sumangkar. Orang itu diam sesaat, dan kemudian terdengar ia menyebutkan sebuah nama, "Supita, namaku Supita dan kawanku ini bernama Sukra." Sumangkar menarik nafas panjang-panjang. Bahkan hampir ia tertawa mendengar orang-orang itu menyebutkan namanya. Sekali ia berpaling memandang wajah Tohpati. Agaknya Tohpati pun sependapat dengan pikirannya, sehingga karena itu terdengar Tohpati menjawab lantang, "Namaku Patra dan kawanku bernama Dadi." "Nah, apakah kau puas mendengar nama-nama kami?" Orang itu terdengar tertawa. Suaranya berderai melingkar-lingkar membentur dinding hutan dan menggema kembali berulang-ulang. Katanya, "Adakah gunanya kita menyebutkan nama masing-masing?" Sumangkar menyahut, "Nama-nama yang kami sebut, mungkin jauh lebih baik dari nama kalian sebenarnya. Nah, apakah maksudmu datang kemari?" "Apakah kita dapat berbicara perlahan-lahan?" berkata orang itu. Sumangkar tidak segera menyahut. Ditatapnya wajah Tohpati seakan-akan menyerahkan segenap persoalan kepadanya. Namun Tohpati tidak dapat berbuat lain daripada menerima orang itu. Seandainya orang itu lari sekalipun pasti akan dikejarnya. Dan kini orang itu bersedia datang kepadanya. Karena itu, maka Tohpati menjawab tegas, "Datanglah, supaya aku tidak mengajarmu." Sekali lagi terdengar salah seorang daripadanya tertawa. Sejenak kemudian kedua bayangan itu bergerak maju perlahan-lahan penuh kewaspadaan. Tohpati dan Sumangkar pun segera berdiri. Diserahkannya tongkat Tohpati kembali. Tongkat ciri kebesaran, keperkasaan dan kewibawaan macan kepatihan, sehingga kawan maupun lawan mengenal tongkat itu seperti mengenal pemiliknya sendiri. Semakin dekat kedua bayangan itu, hati mereka masing-masing baik yang menunggu maupun yang mendatangi, saling berdebaran. Semakin dekat, maka wujud masing-masing menjadi semakin jelas di bawah cahaya keremangan bulan sepotong yang menggantung di antara bintang-bintang di langit. Ketika bayangan itu sudah cukup dekat, maka terdengarlah Tohpati menggeram keras. Selangkah ia maju dan tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar. Bayangan itu pun kemudian berhenti beberapa langkah daripadanya. Yang terdengar adalah suara macan kepatihan itu parau, "Kau guru dan murid lereng Merapi. Heh, apa kerjamu di sini Tambak Wedi?" Terdengar orang itu, yang tak lain adalah Ki Tambak Wedi dan Sidanti, menarik nafas perlahan-lahan. Dengan menganggukkan kepalanya Ki Tambak Wedi menjawab, "Selamat malam Angger Macan Kepatihan. Apakah Angger pernah melihat muridku? Hampir kupecahkan dadanya dengan tongkatku ini kalau Paman Widura tidak menyelamatkannya. Nah, sekarang kalian datang untuk memberi kesempatan kepadaku menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan marah. Dengarlah dulu maksud kedatangan kami," berkata Ki Tambak Wedi. Sesaat ia berpaling kepada Sumangkar yang berdiri di belakang Tohpati. Tampaknya alisnya berkerut, dan dengan ragu-ragu ia berkata, "Adi Sumangkar." Sumangkar tertawa pendek. Kini ia maju selangkah. Goloknya terselip pada ikat pinggangnya. Sambil mengangguk ia menjawab, "Ya, Kakang Tambak Wedi. Agaknya Kakang masih ingat kepadaku. Ah, aku tidak akan dapat melupakan kalian. Sepasang murid perguruan Kedung Jati." Potong Tohpati, kau juga tidak lupa kepada guruku?" "Tentu tidak Angger.
Aku adalah kawan seiring dengan almarhum Patih Mantahun. Omong kosong. Kau tinggalkan paman dalam kesulitan. Bahkan kemudian aku temui muridmu di Sangkal Putung dalam laskar Paman Widura. Tambak Wedi terbahak-bahak. Sahutnya, Angger keliru. Angger keliru. Muridku berada di Sangkal Putung dengan tugasnya sendiri. Apakah Angger tidak mendengar bahwa Untara terluka? Untara? Tambak Wedi mengangguk penuh kebanggaan. Iya, Angger Untara terluka. Hampir-hampir membawa nyawanya. Tohpati mengerutkan keningnya. Kemudian terdengar ia bertanya, apakah hubungan luka Untara itu dengan Paman Tambak Wedi? Ada sangkut paut yang erat dengan perjuanganmu, Ngger, jawab Tambak Wedi, karena itulah maka aku sengaja menemuimu. Maksudku aku akan datang ke perkemahanmu. Apakah Paman Tambak Wedi tahu letak perkemahan kami? Aku tidak tahu tepat. Tetapi aku kira-kira saja letak perkemahan itu. Macan Kepatihan menggeram. Kau sedang memata-matai perkemahan kami untuk kepentingan Untara? Tidak Ngger, tidak, potong Tambak Wedi cepat-cepat. Aku datang untuk keperluan yang cukup penting. Apa itu? Apakah Angger dapat menerima kami di perkemahan Angger? Tohpati menggeleng. Dengan tegas ia berkata, tidak. Di sini Paman dapat mengatakan keperluan itu. Tambak Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi kecewa tetapi ia tahu keberatan Macan Kepatihan. Karena itu ia berkata, Angger. Luka Untara adalah bukti bahwa sebenarnya aku tidak pernah meninggalkan pamanmu Patih Mantahun. Apakah hubungannya? Sidantilah yang melakukannya atas petunjukku. Tohpati mengerutkan keningnya. Desisnya, tetapi Untara masih hidup. Ia masih berkeliaran, bahkan sampai ke benda dan sekitarnya. Sidanti salah hitung. Disangkanya serangannya berhasil, karena itu tidak diulanginya. Omong kosong. Mungkin benar Sidanti melukai Untara, sebagai suatu cara untuk berpura-pura mengusir atau mengejar Sidanti. Sidanti akan lari kepadaku. Namun dalam pada itu, segala rahasiaku akan jatuh ke tangan Untara. Tidak Angger. Tidak. Sebenarnya Untara dan Sidanti telah bermusuhan. Aku memang memberikan beberapa petunjuk. Bukankah aku sahabat Pamanda Kepatihan? Tohpati mengerutkan keningnya. Dan dibiarkannya Tambak Wedi berkata, namun sayang. Tugas Sidanti itu tidak dapat selesai dengan baik. Apa sebabnya Sidanti melukai Untara? Untara adalah pemimpin Laskar Pajang di lereng Merapi ini. Sedangkan lereng Merapi ini adalah Ki Tambak Wedi. Apalagi Untara adalah lawan sahabat Tambak Wedi, Patih Mantahun. Tohpati menarik alisnya. Sesaat ia terdiam. Dicobanya untuk menimbang kata-kata Ki Tambak Wedi. Namun kemudian terdengar Sumangkar berkata, muridmu yang bernama Sidanti itu, berusaha membunuh Untara karena daerah kekuasaanmu dikuasai pula olehnya, begitu? Ya. Sebagian begitu. Kalau demikian, maka kalian telah terlibat dalam persoalan kalian sendiri, sahut Sumangkar. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Sumangkar. Namun sejenak kemudian ia tersenyum sambil berkata, Adi Sumangkar, jangan menarik garis dari kepentingan yang saling mendorong itu. Aku mendendamnya karena ia berada di dalam daerah kekuasaanku, tetapi aku tidak akan berbuat demikian terhadap Angger Macan Kepatihan, meskipun Angger itu berada di lereng Merapi pula. Namun kata-kata itu segera disahut oleh Tohpati, jangan mengelabuhi aku Paman. Seorang pimpinan Jipang telah dibunuh mati oleh Sidanti. Hati Sidanti menjadi berdebar-debar karenanya. Tetapi ia sama sekali tidak ikut campur dalam percakapan itu, seolah-olah sama sekali tidak mempunyai kepentingan, atau benar-benar seperti anak-anak yang sedang dibicarakan nasibnya oleh ayah bundanya. Yang menjawab kemudian adalah Ki Tambak Wedi, ya, Angger. Hal itu terpaksa dilakukan. Maksudnya untuk menghilangkan jejak dibunuhnya Untara, sehingga Sidanti tidak pernah meninggalkan Sangkal Putung dan dapat berbuat serupa terhadap pemimpin-pemimpin yang lain. Geram Tohpati, jadi Sidanti membunuh Plasa Ireng hanya sekedar untuk mendapat kepercayaan. Jadi Plasa Ireng itu nilainya tidak lebih dari alat untuk mendapat kepercayaan. Seandainya demikian, kenapa Sidanti kemudian melukainya Arang Keranjang meskipun Plasa Ireng telah terbunuh? Itu benar-benar suatu kekejaman.
Kekejaman yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang beradab. Orang-orangku yang kalian sebut liar itu pun jarang-jarang yang berbuat demikian. Sekali lagi Kitambak Wedi menarik nafas. Ia terdorong dalam kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Meskipun demikian ia tidak segera kehilangan akal, maka katanya, Angger, memang sulit untuk menjawab pertanyaan Angger. Memang sukar untuk menjelaskan sikap kami. Tetapi biarlah aku coba urut-urutannya. Sidanti menggabungkan diri dalam Kelaskaran Pajang dan berhasil memilih Sangkal Putung sebagai daerah garis perangnya, kenapa tidak di tempat lain? Karena aku yakin bahwa suatu ketika Untara akan hadir di tempat itu. Kemudian Sidanti akan membunuh pimpinan-pimpinan Pajang itu satu demi satu tanpa kecurigaan. Baru kemudian setelah selesai pekerjaannya, ia akan memberitahukan kepada Angger. Sebab apabila sebelum itu Angger telah menyadari kedudukan Sidanti, serta orang lain mendengarnya, maka jiwa Sidanti sendiri akan terancam. Karena itulah, maka Sidanti selalu berusaha menjadi orang yang tampaknya paling gigih di Sangkal Putung sebagai usaha untuk menyelubungi dirinya. Tetapi usahanya itu tidak dapat sempurna. Suatu ketika usaha itu diketahui setelah Untara hampir mati. Sayang ia dapat sadar kembali dan mengatakan siapa yang telah berusaha untuk membunuhnya. Nah sekarang tidak ada lagi cara lain untuk berjuang selain melalui garis perang yang langsung berhadapan. Karena itu Sidanti aku bawa kemari. Mungkin dapat Angger pergunakan untuk ganti yang telah terbunuh itu. Tohpati mendengarkan kata-kata Tambak Wedi itu dengan wajah yang tegang. Seperti harapan timbuk di dalam hatinya. Mungkin Sidanti tidak benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Ki Tambak Wedi itu, namun dengan hadirnya Sidanti di perkemahannya, pasti akan mengurangi kekuatan Sangkal Putung. Mungkin ia masih harus mencoba kesetiaannya sekali dua kali dengan pengawasan yang ketat. Namun apabila kemudian ternyata kata-kata Tambak Wedi itu benar, maka ia akan mendapat kekuatan baru di samping berkurangnya kekuatan di Sangkal Putung. Tetapi tidak demikian yang terlintas di otak Sumangkar. Ia tidak dapat menerima Sidanti apapun alasannya. Ia tidak mau melihat Sidanti mengkhianati Tohpati. Menusuk dari belakang atau perbuatan apapun yang akan mencelakakannya. Tetapi seandainya Sidanti benar-benar ingin bekerja sama dengan Tohpati pun sama sekali tidak dikehendakinya. Dengan demikian maka peperangan ini akan semakin riuh. Dengan kekuatan baru mungkin Tohpati akan melupakan persoalan-persoalan yang sudah timbul di dalam kepalanya. Hal itu akan menghanyutkan kejemuannya terhadap perang, seandainya ia mendapat kemenangan baru saat-saat terakhir nanti. Dengan demikian penderitaan akan berjalan semakin lama. Usaha yang sia-sia dan putus asa ini pun akan berjalan semakin lama pula. Korban yang berjatuhan akan menjadi semakin banyak. Korban-korban dari mereka yang sama sekali tidak tahu sudut tepinya peristiwa antara Pajang dan Jipang. Karena itu, ketika diketahuinya Tohpati menjadi ragu-ragu maka Sumangkar itu pun menjadi cemas. Sehingga ketika Tohpati tidak segera menjawab, berkatalah Sumangkar sambil tertawa lirih. Sebuah dongeng yang bagus Kakang Tambak Wedi. Tambak Wedi terkejut mendengar tanggapan Sumangkar itu. Karena itu, maka segera wajahnya menjadi tegang. Suaranya pun menjadi tegang pula. Katanya, Adi Sumangkar. Apakah Adi tidak percaya pada muridku, murid Ki Tambak Wedi? Kakang, bagaimana aku akan percaya? Ingatkah Kakang apa yang telah Kakang lakukan pada saat-saat Ki Patih Mantahun terjepit antara dua pasukan Pajang yang kuat? Yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, segera sepeninggal Arya Penangsang. Alangkah ngerinya. Patih itu berjuang mati-matian tanpa mengenal takut meskipun usianya telah lanjut. Nah, apa kerjamu waktu itu Ki Tambak Wedi? Seandainya kau tidak meninggalkannya waktu itu, setidak-tidaknya Patih Mantahun akan dapat meloloskan dirinya. Wajah Tambak Wedi menjadi merah semerah bara. Untunglah malam yang remang-remang telah melindunginya, sehingga perubahan wajah itu tidak segera diketahui oleh Tohpati. Namun demikian terasa dadanya bergetar dan suaranya pun gemetar pula. Adi. Adi terlalu berprasangka. Aku sudah menasehatkan untuk meninggalkan pertempuran kepada Kakang Mantahun waktu itu. Tetapi ia menolak. Mendengar jawaban Tambak Wedi Sumangkar tertawa. Dengan menengadahkan wajahnya ia berkata, kata-katamu aneh Kakang. Pada saat perang antara Jiang dan Pajang pecah, setelah Arya Penangsang gagal membunuh Karbet karena ia memiliki aji lembu sekilan, maka kau hampir-hampir tak pernah tampak lagi di kepatihan Jipang.
Apalagi setelah Laskar Jipang terdesak dan Arya Penangsang terbunuh. Sehingga tidak mungkin kau berada di sekitar Kakang Mantahun pada saat menjelang ajalnya. Ketahuilah, bahwa Kakang Mantahun meninggal dalam pangkuanku, setelah menyingkir dari peperangan. Namun Laskar Pajang berhasil merebut jenazahnya. Tubuh Tambakwedi menjadi gemetar menahan marah. Meskipun demikian ditenangkannya hatinya sejauh mungkin. Ia masih mengharap Macan Kepatihan menerima muridnya. Karena itu, maka katanya, Angger Macan Kepatihan, terserahlah dalam penilaian Angger. Tetapi kalau Angger mau bekerja bersama Sidanti, maka aku janjikan bahwa tenagaku akan aku serahkan pula. Angger pasti percaya, bahwa Untara, Widura, Agung Sedayu dan siapa lagi, biarlah mereka maju bersama-sama, maka mereka akan terbunuh olehku, asal Laskar Jipang membebaskan aku dari Laskar Pajang yang pasti akan membantu pemimpin-pemimpinnya. Dentang jantung Tohpati seakan-akan menjadi semakin cepat. Sekali-sekali dipalingkannya wajahnya memandang Sumangkar, namun Sumangkar tidak sedang memandangnya. Bahkan Sumangkar itu agaknya benar-benar menyerahkan persoalan itu kepadanya. Namun percakapan Ki Tambakwedi dan Sumangkar telah memberinya banyak bahan. Dikenangnya apa yang pernah dilakukan oleh Ki Tambakwedi itu atas gurunya, Patih Mantahun. Dikenangnya pula saat Sidanti datang menyongsongnya, benar-benar bukan sedang bermain-main. Dikenangnya bentuk mayat Plasa Ireng yang sobek di punggungnya arang keranjang. Ya, dikenangnya semuanya. Sehingga kemudian Tohpati itu menjawab, Paman Tambakwedi, aku tidak dapat percaya, bahwa Sidanti akan melakukan kerjasama yang jujur. Pada saat Adipati Jipang sedang berusaha merebut kekuasaan dengan kekuatan yang agaknya cukup, Paman berada di pihak kami. Tetapi demikian Jipang terdesak oleh kekuatan Pajang yang tak terduga-duga, murid Paman itu berada di pihak Pajang. Apakah sekarang ada persoalan baru yang telah menyebabkan Sidanti berbalik pendirian lagi? Sudah aku katakan sebabnya Ngger, bukan benar-benar berpihak pada Untara. Tohpati menggeram, kemudian katanya sambil menggeleng, aku semakin yakin, bahwa kejujurannya tidak dapat dipercaya. Mungkin ia berselisih dengan Untara atau dengan Widura. Jangan disangka bahwa aku akan terjebak. Sekali lagi Ki Tambakwedi menggeram keras. Tubuhnya menjadi semakin gemetar oleh kemarahannya yang semakin memuncak. Namun lebih dari Ki Tambakwedi yang sudah tua itu, Sidanti tidak dapat melawan kemarahannya. Karena itu dengan lantang ia mendahului gurunya, Guru. Kenapa kita harus mengemis belas kasihannya? Mendengar kata-kata Sidanti itu, maka telinga Macan Kepatihan serasa tersentuh api. Sekali ia menggeretakkan giginya, kemudian setapak ia melangkah maju sambil menunjuk wajah Sidanti, kau ternyata lebih jantan dari gurumu. Nah, sekarang bersikaplah jantan untuk seterusnya. Baik, sahut Sidanti dengan beraninya. Diangkatnya dadanya sambil berkata, aku juga memiliki harga diri, Tohpati yang perkasa. Jangan disangka, bahwa hidup matiku ada di tanganmu. Ki Tambakwedi pun kemudian telah benar-benar kehilangan setiap kesempatan untuk menggabungkan Sidanti pada kekuatan Tohpati untuk membalas dendam kepada Untara beserta laskarnya. Alangkah kecewanya ketika semua rencananya dapat ditebak oleh Sumangkar, dan karena itu, maka di dalam hatinya, Ki Tambakwedi itu mengumpat tiada habisnya. Diumpatinya Sumangkar, dan bahkan Ki Tambakwedi itu berjanji bahwa Sumangkar itu harus dilenyapkannya. Kini muridnya telah kehilangan kesabaran dan merasa tersinggung harga dirinya. Maka keadaan akan dapat berkembang ke arah yang tidak dikehendakinya. Namun ia tidak perlu mengkhawatirkan Sidanti. Selama ini anak muda itu telah ditempanya terus-menerus. Mudah-mudahan telah dicapainya suatu tingkatan yang dapat menyamai Macan Kepatihan itu. Bukankah pada saat mereka bertempur di Sangkal Putung, kekuatan mereka tidak terpaut terlalu banyak? Ki Tambakwedi itu pun bahkan dengan bernafsu mendorong muridnya untuk masuk ke dalam pertengkaran yang lebih dalam, sehingga ia akan mendapat kesempatan untuk membinasakan Sumangkar yang telah merusak segenap rencananya. Macan Kepatihan itu pun menjadi marah bukan buatan. Tangannya pun kemudian menjadi gemetar dan dengan serta-merta ia berkata, siapkan senjatamu. Tohpati akan mengayunkan tongkatnya pada gerakan yang pertama. Sidanti tidak menjawab. Selangkah ia meloncat ke samping, ditatapnya Tohpati dengan tajamnya, dan tiba-tiba kedua tangannya telah menggenggam dua belah pedang pendek. Dalam pada itu Ki Tambakwedi berkata, Angger Tohpati, aku tidak mengharapkan perkelahian ini. Tetapi aku tidak dapat menyalahkan muridku.
Sebagai murid lereng Merapi, ia tidak akan bersedia menelan hinaan. Persetan, sahut Tohpati, dengan membunuhmu maka aku akan mengurangi kekuatan Sangkal Putung. Sidanti sama sekali tidak berkata apapun. Kedua pedangnya bersilangan di muka dadanya. Namun Tohpati masih juga menggeram, manakah senjatamu yang mengerikan itu? Sidanti masih tetap diam. Hanya di dalam hatinya ia berkata, peduli apa kau dengan senjata yang tertinggal di Sangkal Putung itu. Tetapi ternyata aku cukup kuat dengan senjata yang sepasang ini sekuat senjata yang aneh itu. Kediaman Tohpati benar-benar telah membangkitkan luapan kemarahan Tohpati tiada taranya. Karena itu segera ia meloncat dan menyerang Sidanti dengan tongkat baja putihnya. Tohpati Sidanti telah benar-benar bersiap. Ketika tongkat baja Tohpati terayun ke kepalanya, Sidanti sama sekali tidak berkisar dari tempatnya. Sidanti itu telah pernah bertempur dengan Tohpati sehingga kekuatan Tohpati telah diketahuinya. Di Aji Lembu Sekilan, maka kau hampir-hampir tak pernah tampak lagi di Kepatihan Jipang. Apalagi setelah Laskar Jipang terdesak dan Arya Penangsang terbunuh. Sehingga tidak mungkin kau berada di sekitar Kakang Mantahun pada... Sidanti yakin bahwa selama ini Tohpati pasti tidak akan sempat memperdalam ilmunya, selain yang telah dimilikinya. Karena itu sengaja ia tidak mengelak, tetapi dibenturnya serangan itu dengan kedua pedang pendeknya. Dengan pedang itu Sidanti ingin menunjukkan bahwa kini kekuatannya tidak lagi seperti beberapa waktu yang lalu, setelah dengan tekun ia melatih diri sejak ia meninggalkan Sangkal Putung. Lukanya yang tidak terlalu parah segera dapat disembuhkan oleh Ki Tambak Wedi. Dalam pada itu Sidanti yang menyimpan dendam di hatinya, segera berusaha untuk menambah ilmunya. Dendam kepada Untara dan orang-orang Sangkal Putung itu harus ditumpahkan. Kini tiba-tiba Sidanti menemukan lawan yang tidak disangka-sangka. Namun lawan ini pun sedahsyat orang yang didendamnya. Karena itu maka disadarinya bahwa ia harus berjuang sekuat-kuat tenaganya. Ketika tongkat baja putih Tohpati membentur kedua pedang pendek Sidanti, terdengarlah gemerincing senjata-senjata itu. Suaranya membelah sepi malam, membentur ujung rimba. Demikian dahsyatnya sehingga bunga-bunga api memercik ke udara. Tohpati terkejut mengalami benturan senjata itu. Apalagi ketika dilihatnya Sidanti tetap di tempatnya, dan kedua senjatanya masih di tangannya. Bahkan kemudian terdengar anak muda murid Ki Tambak Wedi itu menggeram. Alangkah marahnya Macan Kepatihan. Terasa bahwa kekuatan Sidanti telah meningkat. Anak muda itu kini dapat mengimbangi kekuatannya yang disalurkan pada ayunan tongkat putihnya. Namun apa yang terjadi adalah suatu peringatan baginya, bahwa lawannya kini bukanlah Sidanti beberapa saat yang lampau. Meskipun demikian, sebenarnya tangan Sidanti yang melawan tongkat baja putih Macan Kepatihan, merasakan arus kekuatan yang hampir melontarkan pedang-pedangnya. Namun dengan menggeretakkan giginya, ia berhasil menahan senjata-senjata itu, meskipun tangannya terasa nyeri. Dengan demikian, maka Sidanti merasa bahwa kekuatan Macan Kepatihan masih belum dapat dikembarinya, namun ia masih dapat membanggakan kelincahannya dan ketajaman ujung pedangnya. Dengan sentuhan-sentuhan kecil, ia akan dapat merobek kulit Macan Kepatihan itu. Namun apabila ia tersentuh kepala tongkat Tohpati yang kekuning-kuningan dan berbentuk tengkorak itu, maka tulang-tulangnya pun akan dipecahkan. Demikianlah maka mereka segera terlibat dalam sebuah perkelahian yang sengit. Sidanti yang lincah meloncat-loncat di sekitar lawannya, seakan-akan bayangan hantu yang sedang menari-narikan sebuah tarian maut. Namun lawannya adalah seekor harimau yang garang. Betapa Macan Kepatihan itu dengan tangguhnya melawan sambaran-sambaran pedang Sidanti. Dilindunginya dirinya dengan tongkat putihnya, dan sekali-sekali tongkatnya terjulur mematuk tubuh lawannya. Namun Sidanti benar-benar seperti bayangan yang tidak dapat disentuhnya. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin cepat. Macan Kepatihan yang garang itu pun menjadi semakin garang, sedang Sidanti yang lincah menjadi semakin lincah. Kedua senjatanya dengan cepatnya menyambar seakan-akan dari segala penjuru. Dengan kelincahannya, sekali-sekali ujung pedangnya berhasil menyentuh tubuh Tohpati meskipun hanya seujung rambut. Namun ujung rambut yang runcing itu telah berhasil menggores kulit dan bahkan telah berhasil meneteskan darah. Tetapi darah yang menetes dari luka itu bahkan telah membakar kemarahan Tohpati. Wajahnya yang membara seakan-akan menyala dalam kegelapan. Sehingga tandanya pun menjadi semakin dahsyat. Ki Tambak Wedi untuk sesaat berdiri mematung melihat muridnya bertempur.
Mula-mula ia masih juga ragu-ragu, apakah Sidanti dapat mengimbangi Tohpati. Namun kemudian ia tersenyum. Ia telah menemukan timbang berat keduanya. Meskipun Sidanti belum dapat menyamai Tohpati sepenuhnya, namun masih dapat diharapkan, Tohpati berbuat kesalahan-kesalahan kecil yang dapat membantu Sidanti seandainya tidak sekalipun, maka ia tidak perlu terlalu cemas, bahwa muridnya akan dikalahkan oleh lawannya. Ki Tambak Wedi itu kemudian mengangguk-angguk sambil bergumam, itulah murid Ki Tambak Wedi. Heh, Adi Sumangkar, apakah aku tidak berbangga karenanya? Sumangkar yang memperhatikan perkelahian itu berpaling. Jawabnya, ya, Kakang dapat berbangga karenanya. Umurnya masih cukup muda, sehingga perkembangannya di hari depan akan menjadi semakin menggemparkan lereng Merapi. Ki Tambak Wedi tertawa pendek. Sambil mengangguk-anggungkan kepalanya terus ia berkata, siapakah yang akan menang di antara mereka? Aku tidak tahu, jawab Sumangkar pula. Mereka memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Meskipun demikian, muridmu masih harus belajar 1-2 bulan lagi dengan tekun, supaya ia dapat menyejajarkan diri dengan Angger Macan Kepatihan sepenuhnya. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti muridmu kehilangan kesempatan untuk memenangkan perkelahian ini. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Perkelahian di antara keduanya masih berjalan dengan serunya. Bahkan semakin seru. Seperti angin pusaran mereka berputar-putar. Tetapi semakin seru perkelahian itu semakin nampak, bahwa sebenarnya Tohpati adalah seorang yang pilih tanding. Kau lihat perkembangan perkelahian itu, bertanya Sumangkar. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya kembali sambil menjawab, apakah kau sedang bergembira karena kau melihat kelemahan muridku? Ya, sahut Sumangkar pendek. Bersambung ke bab 30.